sesuai dengan apa yang dulu pernah saya sampaikan. Sekarang kalau tata tertibnya untuk ke depan ujiannya itu dilaksanakan secara online, tatap muka melalui laman LMS. Kemudian peserta ujian ini bergabung ke laman LMS sesuai nomor urut dalam kelompok. Ketiga, pemanggilan peserta untuk bergabung dalam laman LMS melalui WA Group. Oleh karena itu, peserta ujian memantau WA Grupnya mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Jika dipanggil 3 kali tidak respon, tidak ada, maka langsung akan dipanggil urutan berikutnya. Ya, demikian sekilas info. Kemudian, mari kita awali dengan bacaan umul kitab. Semoga perjumpaan kita pagi ini lancar, tiada halangan suatu apapun. Ala hadihi niyah wa bikulli niyatin salihah liridallah bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil. Kedua, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Dan ketiga, peserta didik dapat menulis Quran Surat Al-Kafirun dengan benar, dan peserta didik dapat mencontohkan perilaku toleran sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun dengan baik. Baik anak-anakku yang hebat, sebelumnya mungkin Pak Guru akan memberikan dua permasalahan atau dua kasus ya. Sebelumnya ada yang sudah tahu Quran Surat Al-Kafirun? Ada yang sudah tahu? Surah pendek Pak Guru. Belum pernah. Kuliah pernah dengar? Ya, betul sekali. Sebelum itu Pak Guru akan memberikan dua permasalahan. Ya, kalau ada yang tahu nanti bisa angkat tangan atau bisa menjawab ya. Yang permasalahan pertama, ada temanmu yang berbeda agama mengajakmu ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Bagaimana pendapatmu? Apakah mau atau tidak? Mau Pak Guru. Mau Pak Guru. Mau Pak Guru. Oh, alasannya? Mau Pak Guru. Ya, satu-satu. Karena kita kan bertoleransi. Satu-satu, oke. Satu-satu. Ibu Hayani Manda. Saya. Ya. Hayani Manda ya. Ya, Saya Pak Guru. Karena kita diajak untuk bertoleransi. Tidak boleh untuk bertoleransi. jalan sendiri. Ya, kalau bagaimana dengan Ibu Salince? Ya Pak Guru, karena tepatmu kalau kerja bakti itu Pak Guru tidak memandang agama, semua agama itu bisa saja bekerja sama, apalagi untuk bekerja bakti dalam lingkungan sekitar. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Salince Latif. Ya. Selanjutnya kita permasalahan yang kedua. Ada temanmu yang berbeda agama mengajakmu ikut beribadah bersama. Bagaimana pendapatmu, mau atau tidak? Ada yang tahu? Ibu Tidak Pak Guru. Tidak. Kenapa? Ya Hanifatun. Ya karena kita berbeda agama Pak Guru, tidak boleh agama yang lain, harus beribadah sesuai agamanya masing-masing. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Hanifatun Hidayat. Ya betul sekali ya. Kita boleh bekerja sama dengan agama apapun
dengan agama apapun selama itu bukan dalam hal ibadah. Kita bisa bermuamalah, berjual beli dan lain sebagainya. Yang penting tidak persoalan agama atau ibadah. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan memberikan sebuah video. Nanti anak-anakku sekalian bisa menyimak dengan baik dan kita akan Pak Guru nanti akan mencoba bertanya kira-kira apa hasil dari video yang aku nonton. Oke, video kali ini sekilas pengenalan tentang Quran Surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6, pelajaran yang pertama, yaitu indahnya saling menghormati. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah sekilas pengenalan mengenai Quran Surat Al-Kafirun. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas ya, yaitu tentang sekilas pengenalan Quran Surat Al-Kafirun. Nah, Surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Jumlah ayat dari Surat Al-Kafirun ini 6 ayat. Surat Al-Kafirun ini tergolong kepada surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Kemudian surat Al-Kafirun ini diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Nah, bagaimana latar belakang dari turunnya surat Al-Kafirun atau bisa kita sebut sebagai asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun? Nah, pada suatu ketika Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam kepada kaum kafir Quraisy, maka muncul kegelisahan di antara kaum kafir Quraisy. Kemudian mereka membujuk kepada Nabi Muhammad. "Wahai Muhammad, kami menyediakan ini hanya untuk kamu. Tetapi ada satu syarat, kamu jangan pernah mencaci maki Tuhan kami." Nah, jadi orang-orang Quraisy itu menawarkan kepada Nabi Muhammad harta, wanita, tahta, agar Nabi Muhammad itu mau untuk tidak menyebarkan lagi ajaran Islam. Kemudian mereka berkata, "Wahai Muhammad, marilah ikut bersama kami. Kita akan bersekutu dalam segala urusan. Sekarang kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Besok kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kita akan bergantian." Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy ini mengajak Nabi Muhammad untuk menyekutukan Allah, mencampur adukan agama. Jadi mereka itu mengajak Nabi Muhammad untuk beribadah, menyembah berhala di satu waktu, kemudian menyembah Allah di satu waktu. Padahal dalam Islam menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Agama Islam tidak boleh dicampur adukan dengan kepercayaan atau agama yang lainnya. Maka kemudian Nabi Muhammad pun berkata, "Lakum dinukum waliyadin," yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi dalam Islam itu jelas ya, bahwa kita tidak boleh mencampur adukan keyakinan dalam hal keagamaan. Tetapi kalau dalam hal kemasyarakatan dan sosial itu tidak jadi masalah. Kita boleh bertoleransi dengan orang yang tidak seakidah atau seagama dengan kita. Misalkan berjualan, atau misalkan dalam pariwisata, bertetangga, itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau dalam hal keagamaan, itu tidak boleh. Nah, alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga kita selalu terjaga dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Oke, sudah dengar tadi
terkait dengan Quran Surat Al-Kafirun. Sekarang Pak Guru Ya. mau tanya, kira-kira apa isi dari video tadi? Ada yang bisa? La Ali Jeki, apa yang didapatkan dari video tadi? Dalam hal bermasyarakat, kita dianjurkan sebagai sesama manusia harus dilakukan, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan dan keyakinan itu tidak boleh kita intervensi karena itu persoalan hak dasar dalam setiap manusia kaitannya dengan perbedaan agama yang kita yakini. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk La Ali Jeki. Ya. Kalau Ibu Martini bagaimana? Martini Riyadi. Kita tidak boleh mempersekutukan Allah, Pak. Mantap, tidak boleh mempersekutukan Allah. Iya. Baik, anak-anakku sekalian. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Martini, untuk Martini Riyadi. Ya, anak-anakku sekalian. Tadi kita dengarkan Quran Surat Al-Kafirun itu salah satu surah apa? Ya, surah Makiyah, betul. Kenapa disebut surah Makiyah? Karena turunnya di Mekah. Karena turunnya di Mekah, mantap. Ada berapa ayat? Ada 7. 6 ayat. Surah keberapa dalam Al-Quran? 109. 109. Mantap. Kemudian ada asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab turunnya ayat, Pak Guru. Sebab turunnya ayat, mantap. Kalau asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Kafirun tadi apa? Ya, apa ya? Sabar Pak Guru ya, kita apa tadi? Halo. Adanya tawaran dari kaum kafir Quraisy untuk satu hari menyembah mereka punya Tuhan dan satu harinya harus ikut juga sama-sama dengan agama Islam. Mantap. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Tidak ada, tidak bisa. Dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, oke. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membaca Quran Surat Al-Kafirun. Ya, Pak Guru akan share di sini. Ya, membaca Quran Surat Al-Kafirun. Berikut, membaca Quran Surat Al-Kafirun itu, membaca apapun yang dalam Al-Quran sebaiknya dengan kita dahului dengan isti'azah. Apa itu isti'azah? A'udzu billah minasyaitonirrajim dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Berikut langkah-langkah membaca Quran Surat Al-Kafirun. Nanti bisa dibaca. Selanjutnya ya ini Quran Surat Al-Kafirun. Jadi dalam membaca nanti diperhatikan makhraj huruf. Makhraj huruf itu adalah tempat keluarnya huruf dan panjang pendeknya. Kemudian adabnya tadi sebaiknya dimulai dengan ta'awuz dan basmalah. Oke, nanti Pak Guru akan baca. Kemudian anak-anakku sekalian bisa mengikuti setelah Pak Guru baca ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud.
Wala antum abiduna ma'bud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala antum abiduna ma'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum Dinukum waliyadin. waliyadin. Oke, selanjutnya Pak Guru selanjutnya kita akan membaca secara bersama-sama dan setelah itu nanti Pak Guru akan menunjuk atau satu orang yang bisa untuk membaca. Kita baca sama-sama dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, sekarang Pak Guru mau meminta satu orang yang bisa membaca. Ya, siapa ya? Pak Guru. Ya, silakan. Hayani Manda. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Beri tepuk tangan dulu untuk Hayani Manda. Terima kasih Pak Guru. Bagaimana menurut teman-teman dari pembacaan Quran Surat Al-Kafirun yang dibacakan oleh Hayani Manda tadi? Bagus Pak Guru, Bagus, Guru. sudah betul, Makhraj hurufnya sudah Betul. betul, mantap. Terima kasih banyak. Panjang pendeknya. sudah betul Pas, Pak sudah Guru. betul, Pak Guru. Coba Pak Guru mau minta satu Terima orang kasih, lagi. teman-teman. Pak Guru mau minta satu orang lagi yang bisa membacakan Quran Surat Al-Kafirun. Ya, satu orang siapa ya yang berani? Ayo, siapa? Ibu Hanifatun Hidayat. Ya Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Hanifatun Hidayat. Oke. Ya baik, anak-anakku sekalian. Bagaimana tadi Hanifatun Hidayat bacanya? Bagus Pak Guru. Bagus ya. Dari makhraj hurufnya
panjang pendeknya semuanya sudah dapat dan bagus sekali. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah untuk membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan tartil ini insya Allah sudah bisa ya. Jadi untuk sikap kebiasaannya anak-anak sekalian, insya Allah selalu membaca Al-Quran, Quran Surat Al-Kafirun dengan tartil. Oke, sebelum Pak Guru lanjut lagi, kita tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Mana tadi tepuk semangatnya? Semangat. 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 Masya Allah. Semangat lagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Ya, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membaca. Sekarang kita akan menulis. Pak, waktunya habis, Bapak. Oh. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita tutup pertemuan ini. Pak Guru sudah akan memberikan tugas melalui WA Group. Nanti anak-anakku sekalian bisa mengerjakan dan dikumpulkan di Pak Guru. Ya, jadi nanti ada WA Group di ini Pak Guru ya Pak Guru akan kirimkan ya lembar kerja yang nanti Pak Guru, nanti anak-anakku sekalian bisa kerjakan ya. Kalau sudah kerja silakan dikirim di WA Group. Kemudian ada 2 tugas ya. Selain ini kemudian bisa menulis Quran Surat Al-Kafirun. Selanjutnya sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran minggu depan. Pembelajaran kita minggu depan itu insya Allah bagaimana kita memahami makna Quran Surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Dan selanjutnya kita akan menghafal Quran Surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan sama-sama berdoa. Berdoa dengan membaca doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.